Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja serta sanjung, segala bentuk puji-pujian teragung milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang melimpah pada kita segala nikmat dan karunia, entah dalam kondisi apapun saat kita menerimanya. Allah berikan kepada kita nikmat dalam keadaan kita taat maupun saat kita masih rajin bermaksiat. Tidak Allah cabut nikmat yang sudah Allah ukur dalam keadaan kita bersyukur maupun saat kita kufur. Dan itu menunjukkan rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Cukuplah itu menjadi alasan, menjadi hujah untuk kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah tanpa kata nanti, dan meninggalkan setiap larangan-larangan Allah tanpa kata nanti. Hanya saja sebagaimana yang Allah firmankan sendiri dalam Al-Quran ayat 54 surah Al-Kahfi, bahwa kita ini manusia adalah makhluk yang paling sering, paling banyak membantah perintah ilahi. Salawat dan salam semoga senantiasa kita hatur dan sajikan, kita curah dan limpahkan kepada sebaik-baik teladan, semulia-mulia utusan, seagung-agung junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dianugerahi kekuatan, kemampuan, kemauan untuk mengikuti keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita aplikasikan dalam setiap segi kehidupan kita, sehingga kita bisa layak menerima kepantasan untuk boleh menerima syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih sudah datang malam ini tanpa pamflet, tanpa pemberitahuan, tanpa publikasi berlebih, karena memang pertemuan pertama kita di bulan Syawal ini saya pengen lebih sedikit tertutup saja, dan saya rasa tempatnya cukup ya, tertutup, nggak membuka. Kalau buka panas karena ada AC. Sanawa Cafe, saya nggak tahu siapa yang nemu tempat ini pertama, dari Marbet juga atau Mas Maharani? Berdua ya, Masya Allah. Kopinya enak, bagus, kopinya mantap, nggak salah. Biji kopinya saya lihat tadi mereknya Skynus, jadi bagus banget. Diketawain aku sama Mas. Saya lagi bahas sebuah kualitas, diketawain. Orang dalam. Kenapa? Orang dalam. Wah, masa cuma Dimas yang boleh begitu? Baik. Kemudian saya mau menceritakan sebuah peristiwa yang nanti di akhir ada judul dari materi kita hari ini, ada judul. Jadi judulnya di belakang. Jadi nanti kalau diupload videonya, judulnya nggak usah dikasih dulu. Sebuah peristiwa yang terjadi lebih kurang 1 tahun setelah Perang Badar. Sebuah peristiwa besar di mana Allah memperlihatkan kekuasaannya dan memberi takdir yang bertolak belakang kalau kita bandingkan dengan Perang Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyelesaikan Perang Badar bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Perang Badar sendiri berakhir dengan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membawa kepalanya Abu Jahal, ya, nama aslinya Umar bin Hisham, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wa Fir'aun fi hadhil ummah. Inilah Fir'aun untuk umat ini. Dia itu adalah Fir'aun buat umat ini. Kalimat yang kalau kata para ulama juga sangat menarik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karakter bicaranya itu seperti Al-Quran. Hampir tidak ada, atau bisa dibilang tidak ada ucapan beliau itu yang sia-sia.
Macam Al-Quran, ada nggak huruf yang sia-sia dalam Al-Quran? Nggak mungkin. Semuanya itu ada maknanya. Cuman mungkin karena keterbatasan ilmu kita nggak nemukan makna itu. Ambil contoh, ada ayat yang mirip sekali, cuma beda satu huruf, menggambarkan keadaan dua jenis manusia di surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Yang satunya wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Cuma satu bedanya. Wow. Ya. Yang satu hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Yang satunya hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Cuma satu bedanya. Wow. Tapi huruf wawu ini adalah kuncinya kata para ulama. Kenapa? Karena ketika orang-orang kafir, wasiqal ladzina nakafaru, dan ketika orang-orang kafir itu dikirim bangkit di padang mahsyar nggak pakai baris, langsung dikirim ila jahannam zumara, langsung dikirim ke neraka jahanam dalam rombongan sesuai dengan dosa mereka. Ya, mereka nasabah prioritas neraka. Lo orang kafir ngapain ditimbang di padang mahsyar? Kira-kira dihisab nggak? Kan bikin capek. Lah kira ada imannya. Kan orang kafir kan fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Tidak akan diterima satupun amalnya walaupun dia datang kepada Allah membawa emas sepenuh bumi. Surah Ali Imran 91. Enggak bakal. Ya. Kalaupun ada yang masuk surga, itu ketetapan Allah. Ah, iya bang, iya. Untuk orang-orang yang hidup di masa di antara dua nabi dan dia tidak dapat dakwahnya, bisa. Itu penjelasan lain lah ya. Tapi bisa, itu kasih sayang Allah untuk memperlihatkan. Langsung masuk neraka jebret, sudah selesai. Sedangkan orang bertakwa hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dia ditaruh di depan pintu surga tapi pintunya belum dibuka. Nasabah prioritas tapi belum masuk, bisa ngelihat dari dalam, dari luar. Surga tuh bagus kayaknya ya. Tapi belum dibuka pintunya. Kenapa? Karena yang megang kunci surga lagi sibuk ngasih syafaat. Siapa yang diberikan syafaat? Ahlul kabair. Syafaatku, kata Nabi SAW, ku simpan untuk ahlul kabair min ummati, untuk orang-orang pelaku dosa besar di antara umatku. Jadi kalau Anda mau dapat syafaat, berimanlah, beramal solehlah, tapi pelihara dosa besar. Loh iya, kalau tidak berdosa bertakwa, langsung depan pintu surga. Pantas pejabat itu. Cuman kan mohon maaf, sekali lagi jangan terlalu letterlock juga. Karena Nabi SAW menunggu untuk memberikan syafaat, di samping beliau dikawal malaikat. Itu ada umatku. Dia kelihatannya umat padahal munafik. Oh, udah usir gitu. Ya. Dilihatin malaikat udah lari mereka. Woi, enggak bos, gitu. Nanti yang dapat adalah orang yang mati dalam memelihara dosa tapi tidak kehilangan iman. Dosa itu tidak menghilangkan iman. Ya kecuali dosa tertentu. Paham ya? Dosa tertentu ya, ahlul kabair. Tidak semua dosa besar itu menghilangkan iman. Apa zina itu menghilangkan iman? Mati dalam keadaan berzina masuk neraka? Iya. Tapi apakah abadi? Kan di situ. Kita jangan seperti orang khawarij ya, yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Ya, nggak boleh begitu. Kafir, syirik, munafik, murtad, cuma itu 4. Bagaimana orang kafir zaman sekarang? Nah itu dia. Kalau orang kafir zaman sekarang, saya selalu jawab sederhana. Dia mengenal Islam dari mana? Itu poinnya. Kalau dia mengenal Islam dari media mainstream, wajar kalau hatinya tertutup. Kembali ke kasih sayang Allah lagi sudah. Ya kan? Itu aja. Apalagi orang Islam zaman now ini banyak yang, tidak semua ya,
banyak yang kalau bahasa kasarnya omdo lah. Omdo. Dalam kaidah nahwu shorof, itu tidak ada tanya dan jawab. Kan? Yang ada syarat dan jawab. Coba, unik nggak? Kata tanya ada dalam nahwu, tapi tidak selalu dijawab. Tapi kalau syarat harus dijawab. Coba, apa kira-kira? Salah satu penjelasannya adalah karena konsep manusia itu tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Tapi di sisi lain banyak orang hanya mau beriman, hanya mau ikut kita kalau dia syaratnya dia penuhi. Di gerakan Islam itu harusnya hadir menjadi jawaban untuk syarat-syarat yang mereka inginkan. Gua masuk. WC. Itu logikanya. Itu cara berpikir filosofisnya. Sekarang contoh. Saya nggak mau ikut kajian di situ. Kenapa? 2 tahun saya ikut kajian di situ, jangankan ditawarin kerja, dikasih isi grup lowongan kerja aja nggak pernah. Padahal isinya saudagar semua. Untuk apa? Syarat nggak itu? Sekarang saya pengen misal ya ada namanya komunitas pengusaha Muslim, betul? Pertanyaan saya harusnya mereka ngapain? Kasih kerja. Paham konsepnya? Harusnya mereka muncul sebagai Abu Bakar zaman now, Utsman zaman now, Abdurrahman bin Auf zaman now. Kalau ngumpul terus gathering, ngapain? Apa itu menjawab kebutuhan umat? Aduh kekayaan. Apa? Aduh kekayaan. Makanya malah saya takutnya naudzubillah min dzalik, semoga saya yang salah. Naudzubillah min dzalik malah jadi flexing gitu. Begitu parkir udah ada yang Avanza, Fortuner, Alphard, Pajero, Mercy, BMW. Terus postingannya kadang di depan Burj Khalifa, kadang di depan Ka'bah, kadang dalam Pajero. Terus wah, Palestina belum merdeka. Lu kan ada pejuang, ada mujahidin yang bergerak. Iya kalau ada dananya percuma. Kan gitu. Bukan percuma sih, lebih tepatnya ya nggak selesai juga. Kan begitu cara berpikir. Jadi tidak bisa menjawab hari ini orang Islam dengan kebutuhan umat. Makanya saya sering, nggak selalu ya. Mungkin ada istilah yang kalian sama-sama ingat. Kapitalis syariah atau kapitalis jenggotan. Sering saya ngomongkan. Kelihatannya kayaknya soleh betul. Jenggotan, jidatnya hitam. Nggak mungkin jenggotan bercadar, nggak mungkin. Ini ada yang salah dengan orang seperti itu. Celananya cingkrang, sholatnya tepat waktu, 5 waktu nyunnah, masya Allah. Tapi apa? Paham konsepnya? Jadi ketika orang zaman sekarang tidak mau masuk Islam, jangan kaget. Kita harus tanya diri kita masing-masing, lu ngapain aja bro? Apalagi kalau ada orang bukan Islam, dia punya pengalaman pahit secara pribadi dengan orang Muslim. Saya tidak tahu yang Muslim kena dosa apa tidak ya, tapi itu hujah di hadapan Allah. Karena dia mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang tidak kredibel dalam tanda kutip. Bukan salah. Kalau dulu orang kafir ngelihat Islam dari siapa? Rasulullah SAW, betul nggak? Kan nggak mungkin orang kafir ngambil referensi dari Abdullah bin Ubay. Iya kan? Kan begitu. Nah kita hari ini gimana? Maka saya tidak akan katakan orang kafir hari ini masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, saya nggak tahu. Saya selalu berdoa semoga Allah berikan kasih sayangnya. Warga banyak begitu bang, ya ada. Dan memang kita ini mau sehebat apapun di luar rumah, paling berat dakwah keluarga sendiri. Paling berat itu di mana-mana.
dosa kita, Nabi juga begitu. Tapi ini bukan sebuah hujah untuk kita berhenti jadi duta, menjadi bintang iklan Islam ya. Tetap tunjukkan tempat kerja kita profesional, di keluarga kita kiblatnya. Kasih lihat itu di masyarakat kita yang didengar. Nabi SAW itu sebelum jadi nabi udah jadi tokoh negara, betul nggak? Waktu beliau mempersatukan suku Quraisy yang hampir ribut gara-gara taruh Hajar Aswad kan, itu kan sebelum jadi nabi, ya sebelumnya. Artinya kan luar biasa itu beliau. Kita sudah hijrah enggak juga jadi apa-apa, kan bingung kadang-kadang. Ya, Nabi Yusuf di penjara baru jadi menteri. Nabi Yusuf, orang Muslim sekarang jadi menteri baru pakai rompi, goreng. Kembali. Jadi orang bertakwa, jadi cuma huruf waw aja. Yang satu menyatakan pintu neraka sudah dibuka tanpa siapapun yang membukanya. Allah nggak tutup. Yang satu pintu surga masih ketutup sampai Nabi selesai bagi syafaatnya. Dan begitu syafaat terbagi, yang dapat syafaat masuk surga, belum masuk neraka. Loh kan ahlul kabair, pelaku dosa besar, dicuci dulu lah. Paham konsepnya? Jadi kalau ada orang hari ini dia yakin dengan la ilaha illallah, cuman dia masih belum berani menyatakan diri pindah agama, masih ada peluang di situ. Gitu. Paham konsepnya ya? Itu cara berpikir. Dan tuh Masya Allah luar biasa, berat luar biasa. Nah, kira-kira Nabi itu sedih nggak itu kayak gitu? Tapi beliau menyimpan sangka baik yang luar biasa kepada Allah. Tidak akan mengingkari janji. Siapa yang sudah kukasih syafaat pasti akan masuk surganya Allah. Gitu. Walaupun kebaikannya cuma satu. Coba bayangkan, dalam hadis disebutkan nanti orang yang terakhir keluar dari neraka itu pahalanya cuma satu. Pahalanya cuma satu. Ini nggak mungkin sholat ini, nggak mungkin. Ngucap la ilaha illallah nggak mungkin, karena setiap huruf kan 10 kebaikan, betul kan? Nggak mungkin dia tentang berzikir, bukan. Mungkin apa sih itu, mikir apa niat masuk Islam kali, Allahu a'lam ya. Niat pahalanya berapa? Betul. Mungkin ya, prasangka baik saya begitu. Maaf, ada ngelihat saya komen postingan perang antara Amerika Israel dengan Iran, yang di framing Syiah versus Yahudi. Ada saya komen. Ada lihat nggak saya komen? Kalau kalian buka IG kan pasti tahu dong, ketemu dong kalau saya meninggalkan jejak di situ. Kayak Rijal muncul di postingan apa tuh saya tahu tuh. Pada muka begini muncul kasih love di sini ya, oh Rijal gitu kan. Mas Firman, biasanya kalau video-video konyol ada Mas Firman tuh. Nggak pernah kan saya ngambil komennya. Kenapa? Karena nggak berani berpihak. Kalau akun sebelah kan berani kan, mereka tuh sama-sama buruknya. Yahudi dengan Isfahan itu tempat munculnya Dajjal. Betul, hari ini Isfahan itu wilayahnya Iran, sepakat kita. Cuman apakah waktu yang diprediksi Nabi tentang Dajjal itu hari ini? Nanti dulu, sabar. Ya Dajjal itu muncul ada syarat-syaratnya, belum terpenuhi. Paham ya? Jadi makanya hati-hati itu penting. Kalau untuk orang lain, kalau keras untuk diri sendiri wajib saja. Paham ya? Wajib. Kembali. Jadi setelah dibawakan kepalanya Abu Jahal itu, Nabi SAW mengatakan tentang Fir'aun umat ini. Kalau Fir'aun itu dijelaskan para ulama adalah gelar raja Mesir untuk orang berdarah Kibuti. Di surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia nyari WC orang itu, coba kasih tahu Bang, dituntun, Khair pegangin tangan.
Beraninya Pak Firaun. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan raja, Al-Quran menyebut beliau Malik, bukan Firaun. So, secara level, secara bahasa sama, Malik sama Firaun ya sama-sama raja Mesir. Hanya ternyata Firaun itu khusus untuk orang berdarah Qibti gelarnya. Kalau dibilang Nabi Yusuf Firaun yang Mesir bisa, cuman karena darahnya bukan darah Qibti, maka beliau bukan digelari Firaun, raja, tapi bukan digelar Firaun. Tapi Nabi SAW menggunakan terminologi Firaun untuk Abu Jahal. Artinya Nabi tidak berbicara tentang sukunya Abu Jahal, tapi kejahatannya. Karena kejahatan nggak kenal suku ternyata ya. Suku apapun bisa jadi penjahat. Betul? Orang Makkah baik-baik bro, belum tentu Abu Jahal orang Makkah. Lo ya kan? Oh kalau gitu yang baik-baik orang Madinah. Nanti dulu, Abdullah bin Ubay Madinah loh. Oh, yang baik-baik orang Yaman. Sebentar, Musailamah al-Kadzab orang mana? Paham konsep berpikirnya? Jadi kejahatan tidak mengenal suku. Maksiat pun tidak kenal agama sebenarnya. Kenapa? Karena tinggal gimana kita ngambil sampel. Pelaku riba terbesar di Indonesia orang Islam. Karena ngambil sampelnya Indonesia kan begitu. Ya. Baik. Setelah itu setahun berlalu, Abu Sufyan bin Harb mengumpulkan kembali pasukan untuk membalas dendam peristiwa Badar. Mengirimkan tantangan terbuka kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk bertemu di untuk menyerang. Mereka menyerang. Jadi orang dulu tuh mau nyerang itu ngasih kabar. Gentle banget, nggak main kelo mereka. Kasih kabar. Dan malam hari itu Nabi SAW bermimpi. Gigi beliau tanggal, baju perang beliau, baju perang kalau nggak salah sama ya pecah sama pedang beliau patah. Pagi beliau sampaikan setelah dapat kabar bahwa Abu Sufyan menggerakkan 10.000 pasukan, sampaikan bahwa Nabi bermimpi. Apa takwilnya ya Rasulullah? Gigi beliau yang patah dinyatakan bahwa itu adalah beliau hampir tewas. Jadi kalau di perang terjadi, saya bakalan hampir tewas. Kemudian saya lupa ini apakah baju besi kah atau menyembelih lembu ya, saya lupa. Itu ditakwilkan dengan salah satu petinggi Muslim tewas juga nanti. Dan yang ketiga, baju perang atau pedang yang patah itu menandakan umat Islam akan kalah dalam tanda kutip. Karena kalau dikatakan perang Uhud itu kalah, saya juga masih 50-50. Para ulama juga 50-50. Kenapa? Karena kalau kalah harusnya ada rampasan perang. Ada yang jadi tawanan. Muslimin siapa yang jadi tawanan di perang? Jadi ulama 50-50. Jadi kalau dikatakan umat Islam kalah di perang Uhud, saya belum berani bilang iya. 50-50 lah ya. Kacau balau ya. Kemudian Nabi SAW menggelar rapat. Jadi Nabi itu selama ini kalau mau perang atau mau mengirim pasukan ekspedisi keamanan yang ngawas di sekitaran perbatasan Madinah, beliau nggak pernah rapat. Nanya siapa yang siap berangkat, sudah selesai. Atau tunjuk. Dan Nabi kan tunjuk nggak mungkin ngasal ya. Nggak mungkin Abdullah bin Umi Maktum yang mimpin, dia buta. Berkuda kemana dia? Ini. Namun Nabi itu luar biasa, dia kenal betul potensi setiap dari umatnya. Nah, kemudian Nabi rapat, ini nggak biasanya rapat. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun dalam rapat itu ada orang-orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang mu'alaf Yahudi. Mu'alaf Yahudi. Jadi dia Yahudi masuk Islam. Kelakuannya munafik.
Makanya munafik itu punya karakteristik Yahudi dalam dirinya. Enggak bakat masuk Islam mereka. Bingung. Nabi bertanya, bagusnya pasukan yang berangkat ke Madinah ini kita tunggu atau kita sambut di luar kota. Ini barangkali ada pasukan Samarinda datang di Balikpapan. Kita tunggu di kilo 25 atau kita sambut di Sambuja sana. Bahasanya gitu. Kemudian muncullah beberapa pendapat. Pendapat pertama yang paling keren pendapatnya Abdullah bin Ubay. Menurut hemat saya, dan maaf Muhammad ya, beliau, kamu tuh pendatang. Cara kami berperang selama ini adalah defensif. Kita bertahan, biarkan musuh dekat, baru kita perangi mereka dari balik tembok kota Madinah. Karena kalau kita di Madinah kan kita punya logistik, mereka nggak punya. Akhirnya mereka pasti akan pergi sendiri. Itu kata Abdullah bin Ubay. Dibantahlah oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Masalahnya adalah, kata beliau, kalau kita bertahan terus dalam tanda kutip kita kalah, kayak apa nasib perempuan dan anak-anak di Madinah. Sorry, tadi saya sebut 10.000 ya pasukannya, 3.000 maaf. 3.000. 10.000 itu perang Khandaq. 3.000. Ini pasukan banyak ya 3.000. Kalau kita nyerang di luar, kalau kita pun mati, kita masih bisa kirim utusan untuk memberi kabar kita kalah. Jadi yang lain masih bisa menyelamatkan diri. Kemudian Nabi SAW secara argumen lebih terpukau dengan argumennya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang munafik itu kalau berargumen bagus sekali. Bukan berarti orang Islam yang punya argumen bagus pasti munafik ya. Tapi kalau berargumen bagus, mau dibantah kayak apapun berat. Karena kalimatnya kami sudah berperang di sini sebelum kalian datang. Saya lebih tahu Madinah daripada Anda semua. Bahasanya begitu. Kalau dipikir-pikir perang Badar dia nggak ikut ya. Oh iya tuh. Nabi sebenarnya lebih cenderung sama yang ini. Apalagi posisi umat Islam udah beda dibanding dengan perang Badar. Karena setelah perang Badar kan tawaran-tawaran perang Badar itu disuruh untuk menebus diri mereka, menebus kebebasan mereka dengan cara memberikan ilmu tentang baca dan tulis kepada orang muslim yang masih buta huruf. Jadi orang Islam udah lebih melek ilmu di menuju perang Uhud ini, udah maju. Kalau dulu mereka cuma menghafal Quran. Sekarang udah lumayan nih, udah berbeda, udah beda. Udah ada peningkatan. Tapi dalam tanda kutip kok bisa kalah ya? Dengan kaum yang hanya menghafal Quran. Dibanding waktu mereka cuma fokus ngafal Quran, ngamalkan, ngafal hadis, ngamalkan. Setelah mereka punya kemampuan baca tulis, yang kalah justru yang ini. Yang setelah punya kemampuan kan? Coba, apa hikmahnya? Artinya kan seharusnya apapun inputan ke kita, basicnya tetap harus Quran dan Sunnah. Itu yang bimbing kita. Biarlah nanti kitabnya pakai PDF kah, kitabnya pakai kitab Kutubus Sittah online, gak ada masalah itu. Tapi jiwa kita yang memang sudah terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Kita ini kan ahli hadis sekarang, bukan ahli hadis. Itu ya repot. Kali waduh lebih samar lah gitu. Lanjut ya. Maka Nabi kelihatan lebih cenderung dengan usul Abdullah bin Ubay, tapi kaum muslimin masih ngotot. Tanda kutip ngotot ya. Udah nyerang aja gimana sih.
Akhirnya Nabi memutuskan untuk oke, ikut pendapat yang mayoritas. Masuk beliau pakai baju perang. Begitu Nabi masuk ditegur oleh beberapa sahabat senior. Lain kali jangan ngotot kalau punya usul. Nabi itu punya keputusan, tapi karena gak enak sama kalian berkeras, maka Nabi ngalah. Keluar Nabi SAW udah pakai baju lengkap, baju perang, pedang, pakai sorban khas beliau. Kalau perang memang lain beliau. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang engkau cenderung pada usulan untuk bertahan, kami ikut aja lah. Tapi Nabi SAW mau apa? Demi Allah, pantang bagi seorang Nabi ketika sudah memakai baju perang kemudian membatalkan, melepaskannya kembali tanpa berangkat. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu kan kalau sudah kalimatnya, fa'idha azzamta fatawakkal 'ala. Kalau sudah tetap keputusan, jalan. Gitu aja. Kayak waktu tasik ya, yang datang cuma Bukhari sama Dani, jalan aja, nggak apa-apa. Mau yang lain nggak tahu kemana, jalan aja. Fa'idha azzamta, karena pertanggung jawaban di hadapan Allah kok. Kan gitu. Betul jalan. Bukhari sama Dani jalan, datang mana-mana. Makan gitu. Kadang kan loh yang memutuskan tidak hadir pun sudah berazam kan artinya kan. Ya udah bertawakallah kepada Allah. Saya sendiri kan nggak bisa hadir gitu kan. Saya udah berazam untuk nyusul, dikabarin Bukhari, bang begini. Ya udahlah kalau gitu, kami bubar aja ya. Ya sudah. Akhirnya kan saya nggak bisa nyusul. Itulah keadaannya. Kita semua punya komitmen, dan komitmen itu bisa berubah karena keadaan. Kita tidak akan berprasangka buruk, kita prasangka baik saja. Mungkin om yang diundang sama lingkaran dalam, dan sebagainya. Lingkaran besar 6636. Lanjut ya. Akhirnya berangkat. Para sahabat berangkat. 3.000. Ya apa? 1.000 yang berangkat. Orang kafir di perang Badar itu 1.000. Ada yang mengatakan 1.300. Di perang Uhud 3.000. Kaum muslimin di perang Badar 314, Nabi 313 para sahabat. Di perang Uhud berangkat berapa? 1.000. Tetap aja 1:3 ya. Sepanjang jalan Abdullah bin Ubay itu ngomel-ngomel, kalah sudah kita. Kalau usul saya sudah bagus, kenapa ditolak? Dengarin pendapat orang nggak pernah jelas. Itu kan masalahnya cuma keputusan ya. Tapi saya salutnya sama Abdullah bin Ubay, ikut dia sampai TKP. Begitu Nabi ngatur pasukan, dia kabur. Kabur membawa 300 orang. Kabur membawa 300 orang. 300. Sisa berapa jadi umat Islam? 700. Musuhnya berapa tadi? 3.000. Awalnya sama seperti perang Badar 1:3. Sekarang jadi 1:, ya. Karena 700 kali 4 itu 2.800 kan. Musuhnya 3.000, masih lebih banget gitu. Kemudian ya biasalah Nabi buat persiapan ya di Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud itu juga unik sebenarnya. Karena kalau di Arab itu rata-rata pegunungan, perbukitan. Tahu nggak bedanya bukit dengan perbukitan? Gunung dengan pegunungan. Apa bedanya? Satu atau banyak ya? Ya betul. Kalau pegunungan itu bergunung-gunung, perbukitan itu berbukit-bukit. Nah karena dia sendiri, satu bahasa tunggal, bahasa Arabnya apa? Ahad. Menyendiri,
Uhud. Maka namanya Bukit Uhud. Bukit Uhud itu unik. Depannya curam, belakangnya landai. Maka Nabi SAW perintahkan apapun yang terjadi, 40 orang pemanah sniper yang sudah saya pasang, jangan turun. Mau kita menangkah, kita kalahkan, standby kamu di sana. Ada yang dekatin kami, panah. Ada yang dekatin kami, panah. Ini kan defensif paling efektif sebenarnya. Penyerang jarak jauh gitu. Yang barisan depan bawa perisai, barisan tengah bawa senjata tombak atau pedang, barisan belakang pakai panah. Siapa? Mana mungkin musuh mendekat? Maju ditembak dari atas kan? Udah bagus banget itu. Kemudian terjadilah peperangan. Luar biasa. Wah, pokoknya dahsyat. Bendera kaum muslimin itu di tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, orang hebat yang dalam tanda kutip dengan izin Allah mengislamkan Madinah selama 3 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Jadi Mus'ab bin Umair itu ditugasin sama Nabi dakwah kamu ke Madinah. 3 tahun kirim surat, ya Rasulullah sudah siap hijrah. Ini orang Madinah sudah siap menerima Nabi. Awalnya yang masuk Islam kan 12 tahun depan 72, tahun depan 300. Satu kota. Sorry. Nabi yang kesana. Tahun pertama mereka datang 12 orang, ngirimlah Mus'ab. Tahun kedua 72, tahun ketiga Nabi yang kesana. Karena Madinah sudah siap menerima Nabi. Loh, Yahudi mana bang? Yahudi itu karakternya dia tidak tinggal dalam kota, di pinggiran kota. Kalau ada musuh kuat bisa kabur duluan. Kalau ada barang datang dagangan dia bisa cover duluan. Dicek nih. Tinggal di situ tapi tidak pernah mau menjadi bagian dari masyarakat. Situ. Itu Yahudi. Kelakuannya. Baik. Kemudian bagian depan tetap seperti biasa Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi itu ngatur bagian itu luar biasa. Bagian sini pasukan penyerang, bagian belakang jarak jauh, bagian kiri Muhajirin, bagian kanan Ansor, Nabi di tengah-tengah bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Itu luar biasa. Dan pasukan Uhud ini lebih siap dibandingkan pasukan Badar. Perang berjalan, umat Islam menang, luar biasa. Setiap musuh maju anak panah mundur, setiap musuh maju anak panah gugur, maju mundur, udah mundur ini. Kabur orang-orang kafir, kabur. Abu Sufyan stres sudah. Bahkan padahal waktu itu dia bawa Khalid bin Walid, stres sudah. Gak bisa menang kata Khalid bin Walid, walaupun saya pakai kavaleri. Apa kavaleri? Udah. Pasukan berkuda ketemu dari jauh ketemu panah selesai. Pasukan berkuda itu kalahnya 2. Kalau dari jauh ketemu panah, jarak dekat ketemu tombak. Dan tombaknya bukan diginikan, ditancap ke kanan. Bagian tubuh tajam, tombak yang tajam diarahkan ke depan. Itu untuk hadapin kuda. Kecuali kamu pakai pedangnya Sanosuke Sagara. Karena penjaga kuda kan, pedang itu yang gede itu kan Zanbato. Lain lagi ceritanya. Tapi itu beda universe, itu di Jepang. Ya kuda Jepang sama kuda Arab beda lah. Secara ukuran lebih beda kuda Jepang. Walaupun yang paling gede kuda itu Belgian Blue. Pernah lihat nggak? Pernah. Oh, keren banget itu semua. Belgian Blue itu. Kudanya lumpuh. Itu badak tampang buat saya gitu. Kayak postur kayak badak tapi kuda. Saya kebayang. Kan saya tuh lumayan sering juga ya baca kisah-kisah legenda-legendanya orang bule. Kayak apa kalau manusia serigala itu beneran ada ya? Yang serigala segede kuda itu punya peluang apa kita hadapin orang makhluk kayak begitu? Apalagi Ya'juj Ma'juj, semua dimakannya. Dia ngelewatin sungai, dikuras sungai sama dia. Diminum airnya, dimakan isinya. Kebayang buaya dimakan. Mungkin belum ketemu buaya Sangatta kali ya. Dia kan munculnya di Suriah kan, dia kan di wilayah Syam, kan perangnya di Syam.
buaya sangat selesai. Ya ampun. Nyangkut. Nggak tahu siapa makan siapa. Kayak kembali tadi masalah perang Uhud. Tapi ternyata ada satu momentum musuh kabur, mereka lempar hartanya. Nah di akhir perang Badar itu sempat ada perdebatan tentang cara membagi rampasan perang. Maka turunlah surah Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang yang belum dibagi. Usah dibagi ghanimah. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Apa rampasan perang itu urusan Allah dan Rasulnya. Coba, ada harta tertentu yang cara baginya itu Allah nggak mau diintervensi sama sekali. Contoh apa? Waris. Nggak boleh diintervensi. Nggak bisa kita pakai feeling bagi waris itu. Menurut saya Valdo dapat sekian. Adanya dapat sekian aja ya karena nolak. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Allah nggak mau diintervensi di sini. Termasuk rampasan perang. Nggak bisa diintervensi di sini. 1/5-nya untuk Allah dan Rasul. Titik. 4/5-nya Rasul yang bagi sesuai dengan kebijakan saat itu. Jadi ada kondisi di mana sahabat senior dapatnya sama dengan sahabat junior. Ada kondisi di mana pasukan jalan kaki dapat lebih sedikit daripada pasukan berkuda. Ada kondisi di mana yang mu'alaf dapat lebih banyak. Maka sampai yang orang Khawarij itu marah-marah, wahai Muhammad, adillah engkau. Itu karena yang mu'alaf yang baru masuk Islam dapat lebih banyak. Nabi bilang, celaka kamu. Emang siapa yang bisa lebih adil daripada saya? Itu karena waktu itu yang dapat banyak justru yang baru masuk Islam. Ya supaya senang lah, namanya orang baru kenal dakwah. Kasihlah lebih duit itu. Ya, kayak orang sekarang kan, diajak makan, betul. Mau masjid diajak bikin nonton bareng sepak bola. Itu untuk orang baru kenal dakwah. Tapi jangan konser juga ya, kebablasan kalau konser. Kemarin sempat heboh tuh yang konser tuh ya. Coba lihat. Saya nggak berani komentar, tapi kalau buat saya kebablasan. Terlepas dari hukum haram atau tidaknya. Terlepas dari areanya adalah baru pelataran, belum di dalam masjid. Karena di sini, kalau di sini nyanyi himne pun di dalam masjid. Kok tahu bang saya hadir? Gitu. Hah? Iya. Konduktornya ibu-ibu. Bingung sudah mau ngapain? Yakin bang itu tempat sholat saya kan sering sholat di situ. Masjid mana bang? Untuk penjaga kode etik jurnalistik 2016. Cuman agak besar masjid. Di dekat di arah perumahan GPA itu besar. Bisa bernapas lagi. Bukan wilayah antum pak. Ya. Apa ya? Pusat keislaman. Yes. Tapi kan enggak, namanya masjid pusat keislaman enggak ada. Makanya. Itu kan keputusan Nabi ya ngasih ghanimah seperti itu. Dan masya Allah, ketika ghanimah itu dijatuhkan, umat Islam mulai nggak fokus. Cuma kalau udah dunia tuh agak berat sih urusannya. Kantong uang tuh, perisai tuh mahal tuh perisai 200 dirham bro. Bukan. Itu perisai yang paling standar. Makanya standar potong tangan itu kalau mencuri barang di luar barang kebutuhan pokok seharga satu perisai. Fikihnya begitu. Saya 200 dirham. Satu dirham berapa bang? Lebih kurang 880.000. Bayangkan. Terus kalau yang korupsi miliaran gimana?
atau yang 271 triliun. Oh itu nggak dipotong tangannya, mutilasi kalau itu. Kalau saya hakimnya, kan sayangnya hakimnya bukan saya. Kalau saya hakimnya, les. Ya, orangnya Dan banyak. kalau saya hakimnya, insya Allah ponakan saya itu nggak akan jadi pejabat. Kolonel datang, gitu, Kak, misalkan insan dicalonkan jadi pejabat, enggak. Kakak kan hakim, nggak ada urusan, ponakan itu udah usah. Kalau saya hakim. Oke. Ternyata begitu ngelihat Ghanimah, tahambur pasukan Islam. Termasuk yang di atas gunung bukit yang 40 orang. Turun mereka, tersisa 7 orang di atas. Khalid bin Walid nangkap fenomena itu. Loh, kok kayaknya tadi nggak segini deh jumlahnya. Bawa 100 orang pasukan berkuda. Awalnya 100 orang masih ngadepin 40 berkuda, dari jauh selesai. Tapi kalau ngadepin 7, ini pasukan berkuda ya, pakai panah ya, bukan senapan mesin ya. Kalau senapan mesin kira-kira oke lah ya, ngadepin 100 kuda masih lah ya. Capek kan begitu ya. Belum, maaf ya, tidak semua busur tahan ditembak berkali-kali, bisa patah. Apalagi kalau sudah adrenalin kan, panik nih, banyak yang datang. Lagi mereka ngambil jalan mutar, karena yang landai di belakang, di depan kan curam. Artinya Khalid bin Walid ngelihat blind spot dari 2 mata, di mana sudut yang nggak ketangkap sama mata komandan panah, karena dia sibuk manggilin anggotanya untuk kembali ke atas. Permainan psikologinya luar biasa. Makanya dalam tanda kutip ya, satu-satunya orang yang dalam tanda kutip mengalahkan pasukan Islam itu Khalid bin Walid sebenarnya. Tahambur itu, masya Allah. Tidak, saya belum pernah menemukan ulama yang mengatakan para pemanah yang gugur di perang Uhud itu mati kafir. Saya belum pernah menemukan. Lalai iya, paham ya? Tapi tidak sampai sejauh itu para ulama kita memberikan penilaian. Ini matinya dalam keadaan sesat, menyesatkan, neraka jahanam, enggak. Kadang-kadang saya tuh heran sama ustadz-ustadz itu, atau influencer-influencer dakwah itu kalau ngasih penilaian kayaknya hebat betul. Ini sesat ini, waduh, belajar di mana Allah. Ulama kita bukan cuma hafal, nulis banyak kitab. Nggak pernah kayak gitu. Lebih hebat daripada ulama kayaknya. Upgrade mereka. Apa lagi? Upgrade sih. Kemudian tamburlah di atas. Bukit diambil alih, gantian pasukan muslimin diujarin panah dari atas. Depan musuh jumlahnya 4 kali lipat, belakang bukit dari atas dipanahin, ya kan? Nabi dan para sahabat, wah kocar kacir. Termasuk ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersahabat dengan beberapa puluh orang sahabat, karena Nabi mengatakan selamatkan diri, kabur mereka, menunggu di dekat kota Madinah. Ini sejarah yang dijadikan senjata untuk orang Syiah mencaci maki dan mengkafirkan Utsman karena kabur dari medan perang. Padahal Nabi yang memerintahkan untuk menyelamatkan diri. Ya, tahambur, Nabi hampir terbunuh, dilindungi oleh 2 orang, satu di belakang Zubair bin Awam yang memegang anak panah, depan Thalha bin Ubaidillah, di tank dia. Itu sampai dalam riwayat disebutkan punggungnya Thalha itu udah kayak landak. Tombak nancep, anak panah nancep, pedang nancep. Landak loh ya. Nggak mungkin cuma 2. Kalau cuma 2 bukan landak, kalau Cimaru atau Kabuto ya. Landak banyak yang nancep ya. Bukan puluhan. Iya banyak. Sampai kehilangan 7 jari. Karena menjadi perisai Nabi SAW. Makanya ketika Nabi ditanya tentang perang Uhud, beliau mengatakan 3 kalimat. Yang 3 kalimat, 1 kalimat yang diulang 3 kali. Hari Uhud milik Thalha, hari Uhud milik Thalha, hari Uhud milik Thalha. Itu luar biasa. Insyaallah. Kalau di perang Badar yang melepaskan panah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas,
Kalau di perang Uhud yang melepaskan panah adalah Zubair bin Awam. Luar biasa. Nabi kena jebakan, kakinya kejeblos sampai di atas lutut, di paha. Kejeblos satu gimana bisa ngelawan kira-kira? Kalau kejeblos sampai setengah betis masih bisa ngelawan, bisa berdiri kan? Kalau kejeblos sampai paha, mau ndak mau kaki yang di atas kan tertekuk. Dan beliau masih bisa ngelawan puluhan orang itu dengan pedang dan perisai. Ini Nabi kita jagoan nggak? Nabi Muhammad hampir tewas. Itu justru poinnya. Nggak mati beliau. Dikeroyok dari berbagai penjuru itu. Hamzah tewas ditombak sama Wahsy. Mus'ab bin Umair tewas dalam keadaan memegang bendera supaya tidak jatuh. Tapi perang Uhud berakhir dengan dalam tanda kutip kacau balau, tapi tidak ada yang jadi rampasan perang, tidak ada yang jadi tawanan kan. Karena emang sepertinya Allah alam ya, niatnya orang kafir emang untuk membalas Badar. Karena komandannya Abu Sufyan ya. Misi besarnya adalah membalaskan mertuanya. Orang mertuanya Abu Sufyan yang tewas di perang Uhud, dari perang Badar. Namanya Utsbah bin Rabi'ah. Karena istrinya Abu Sufyan namanya Hindun binti Utsbah. Makanya begitu Hamzah ditombak sama Wahsy yang dari awal sudah dikasih perjanjian sama Hindun, lihat itu budaknya Zubair bin Mut'im jago tombak, iya dites, perempuan suruh nari dikasih gelang dari kepalanya. Wahsy dari jelas 100 langkah suruh melempar, masuk di lubang. Gak nancep sih perempuan, kalau kita yang disuruh mungkin nancep. Apalagi level Bukhari, Marbit begini nggak dari jauh nah. Trip. Ada orang yang kena atau dia sendiri? Hujan tambah Malam hujan. itu nih mobil dok. Kata Bukhari, kalau aku udah malam hujan di mobil udah berguna banget. Kayak waktu kita pulang terus mata saya nempel di kaca, awas sebelah kiri jurang. Itu perjalanan yang sangat menegangkan. Oke, kembali. Hamzah tewas ditombak karena Wahsy itu cuma ngincar satu. Begitu perang berkecamuk dia jalan kanan, jalan kiri. Begitu pasukan muslimin mulai cerai-berai, Hamzah sudah mulai kerepotan ngadepin musuh banyak, tembak lagi. Saat nancep pas di tengah itu, tembus tulang belakang. Jadi tombak itu matain tulang belakangnya Hamzah. Makanya tewasnya dalam keadaan begini. Ini tombak Hamzah jatuh ke depan. Persis kayak tombak nahan kuda saya bilang tadi. Dia datang Hindun cabut tombaknya, rebah Hamzahnya, tewas kan? Pretelin baju perang itu dibelah sama Hindun. Dimakan mana? Pertama yang dimakan itu darah aja diminum, begitu jantung nggak tahan, yang mungkin mual atau gimana ya namanya. Ini udah darah semua. Salah satu yang juga dapat perlakuan mirip adalah Abdullah bin Jahash, sampai potong kupingnya dipotong, hidungnya dipotong. Karena emang dendam perang Badar ya. Itu Abdullah bin Jahash memang sudah malam udah doa, diaminkan oleh para sahabat yang lain. Ini jadi dalil bolehnya doa bersama. Jadi kalau dia mengatakan doa bersama itu bid'ah, mungkin belum baca kisah perang Uhud. Ya, doa. Aku pengen besok yang satu siapa ya, pas Abu Dujana aku pengen besok keren bunuh musuh wah gitu. Amin. Satu Abdullah bin Jahash, saya pengen besok mati syahid, telingaku terpotong dan aku tertancap, hidupku diiris musuh. Yang lain ngaminkan gimana tuh? Aminkan, aku pengen syahid. Amin. No? Miris. Tapi jadi dalil bolehnya doa bersama. Kenapa dibahas bang? Ya kan karena masih aja ada yang ribut kan masalah itu. Kalau kita mah aman lah ya, kita udah paham lah.
Selesai perang lah intinya. Itu pelajaran besar ya. Ternyata begitu silaunya dunia itu luar biasa ya. Level sahabat tuh tergoda. Betul nggak? Jadi kalau Anda tergoda dunia, saya nggak kaget. Iya kan? Iya bang, bukan nabi coy. Boleh tampar orang. Sebagai penutup, ada pertanyaan sederhana. Tahu nggak perang Uhud itu kejadiannya kapan? Cuma udah tahu. Bulan Syawal. Makanya saya bahas malam ini. Kalau perang Badar mengajarkan kita, ternyata Ramadan itu mempersiapkan kaum muslimin untuk bisa begitu tegar dan tangguh. Syawal mengajarkan kita, ternyata muslimin itu bisa terpeleset ketika merasa sudah lulus dari ujian Ramadan. Kalau Ramadan mengajarkan kita untuk naik level, maka Syawal menguji keistiqomahan kita. Itu poinnya. Maka judul malam ini adalah pelajaran yang mahal di bulan Syawal. Tentang apa? Perang Uhud. Dan ini levelnya sahabat Nabi. Terpeleset karena apa? Godaan dunia yang muncul lagi di tengah-tengah perang. Kalau bulan Ramadan waktu perang Badar kan ghanimahnya baru terkumpul di belakang, terakhir. Dan ayat turun. Namanya perang pertama masih bingung. Gimana ya bagi rampasan ini? Mbuh. Terus cara perlakukan tawaran perang? Iya juga ya. Masih banyak prioritas yang lain. Tapi di perang Uhud ketika sudah ada contoh perang Badar, nanti rampasan perang dapat sekian, tawaran perang diginikan. Ternyata dalam kondisi jihad sekalipun syaitan masih bisa membisik. Ya kan? Kalau perang Badar syaitan ada. Baca kisah perang Badar. Iblis datang bawa pasukan. Ramadan. Makanya saya bilang, syaitan itu dalam hadis, syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu sifat. Jin ada. Ada kok orang kesurupan bulan Ramadan. Ada saksinya kan? Saya yang diminta ruqyah kan waktu itu. Ada. Iblis datang perang Badar itu. Ketemu sama Abu Jahal. Aku bantu kau. Salah satu nama syaitan. Iblis, dia menyamar jadi orang tua dari Najd. Begitu perang mulai lari dia. Mau kemana kata Abu Jahal? Kamu nggak melihat apa yang aku lihat. Pintu langit terbelah, turun 1000 malaikat. Kabur iblis sama tentaranya. Coba. Keren ya? Ternyata ketergelinciran itu bukan ketika kita kalah ya, betul. Tapi ketika perang Hunain kalah karena apa? Kan 2 hari ya perang Hunain. Hari pertama hancur. Kenapa? Jumlah kita lebih banyak coy daripada mereka. Sombong. Kita perang Badar sedikit, perang Uhud sedikit selamat. Honda dikepung, selesai. Di hari kedua, munafik kabur hari pertama. Munafik kabur. Kalau munafik jumlahnya banyak, baru menang. Ternyata di perang Uhud, Allah bersihkan dulu pasukan muslimin dari orang munafik itu. Tapi itu kan rezeki ya. Rezekinya perang Uhud ternyata Allah memperlihatkan mana munafik, mana bukan. Rezekinya bukan berupa kemenangan, tapi pelajaran besar. Ternyata ada orang munafik nggak nambah apa-apa, nggak beban juga sih, cuma nggak nambah apa-apa. Kan dia nggak ngerepotin kan orang munafik, cuma pergi tengah-tengah jalan. Betul? Di perang Hunain barulah kelihatan orang munafik jadi beban. Begitu mereka kabur, baru menang. Rezekinya double. Allah perlihatkan mana munafik, mana bukan, dan Allah berikan kemenangan setelah munafiknya pergi. Kalau perang Uhud, rezekinya adalah
munafik disingkirkan. Tapi kekalahan itu jadi pelajaran besar. Dan itu pelajaran berat, itu pelajaran yang mahal, itu rezeki juga. Cuma tipe rezeki yang kita tidak suka biasanya. Masa sih? Iya, orang Islam itu secara umum lebih suka menang di dunia dalam perkara apapun. Di mana ayatnya, Bang? Surah As-Saff. Dan apa yang lebih kamu sukai? Kemenangan di dunia, rezeki yang banyak, betul nggak? Betul. Itu orang Islam. Padahal janji Allah adalah apa? Surga. Ayat 10, 11. Coba dibuka. Surah 61 ayat 10, 11, 12. Ayat 10, surah 61 ya, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak kalian kuperlihatkan, kuantarkan kepada sebuah tijarah, bisnis, perdagangan. Makanya pembisnis dalam bahasa Arab disebut ya tajir. Bisnis, tijarah, pembisnis, tajir. Surah 61 ayat 10. Gak apa santai. Surah 61 ayat 10. Tajir, ya, pembisnis. Tijaratin, sebuah bisnis. Tunjikum min adzabin alim, yang menjaga kalian supaya kalian tuh nggak kena azab. Coba. Sekarang saya tanya, namanya orang bisnis pengennya untung atau rugi? Untung. Allah bilang apa? Ini bisnis yang nggak mungkin rugi, minimal impas. Logikanya kan gitu ya? Ini logika aja lah. Apa bisnisnya? Oh, bisnisnya ada modalnya. Bisnis perlu modal nggak? Ada apa modalnya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Betul? Beriman kepada Allah dan Rasul. Transaksinya apa? Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Betul nggak sih ayatnya? Saya takutnya fi sabilillah di depan. Coba. Karena sekali lagi saya katakan, Al-Qur'an itu luar biasa. Ada yang disebut fi sabilillahnya di belakang. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ada yang wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu tafsirnya luar biasa itu. Luar biasa. Tapi itu buat pembahasan yang tidak pakai live, yang tidak pakai video. Ya. Ya nanti kalau dikasih video pembahasan begitu, yang tidak pernah taklim tiba-tiba video itu kan kaget kan. Pemahaman ekstrim dari mana? Tidak bisa. Ada itu ilmunya, tahapan belajarnya. Itu luar biasa ilmunya. Ya. Nih yang duluan sebut fisabilillahnya atau Fisabilillah. fisabilillah. Jadi ini ayatnya menyatakan sesuatu yang tidak pakai pilihan. Kamu terjun dulu di fisabilillah. Entah kamu punya apa. Entah kamu punya apa. Sudah kamu di fisabilillah, udah. Hartamu kah, jiwamu kah, kasih. Selesai. Ya. Makanya nggak ada ruang untuk orang munafik di situ. Karena dia nggak mungkin fisabilillah. Dia mau main aman dua kaki. Satu kaki di jalan Allah, satu kaki di jalan dunia. Sudah di dalam situ, udah di sabilillah, udah apa aja yang kita punya kasih. Selesai. Tapi kalau ajakan, biasanya fisabilillah di belakang. Ayo ada harta, ada, ayo fisabilillah. Ada jiwa, ada ya gitu. Kan gitu. Nah, itu luar biasa tafsirnya, tapi kapan-kapan lah kita bahas insyaallah ya. Dzalikum khairul lakum. Itu ya. In kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu punya ilmunya. Kenapa orang sekarang tidak mau terjun fisabilillah? Kenapa orang sekarang nggak mau berkorban harta fisabilillah, berkorban jiwa fisabilillah? Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Simple kan? Tahu gitu saya jadi trading saham ya, jadi trader saham ya. Ya kamu kan nggak tahu kemarin betapa menguntungkannya trader saham, misal gitu kan?
Karena kenapa dia nggak terjun di situ? Karena nggak punya ilmunya. Memang syarat sahnya amal tuh ilmu. Jangan beramal kalau belum ada ilmunya. Ilmu sebelum amal. Ya, al ilmu qabla amal. Al adab fauqa ilm, beda. Di atas, bukan sebelum. Fauqa ilm. Jadi fauqa ini bukan lebih tinggi, tapi adab itu mengontrol ilmu. Adab di atas ilmu itu bukan karena lebih penting, bukan, tapi adablah yang mengontrol ilmu. Saya tanya, kira-kira Imam Syafi'i itu bodoh? Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak berfatwa sebelum Imam Malik wafat? Karena ada adabnya. Pantang berfatwa, kata Imam Syafi'i. Itu kaidah di ulama, pantang siapapun berfatwa kalau Imam Malik masih hidup. Coba. Kalau Imam Malik tahu ini anak cerdas, Imam Syafi'i cerdas. Setelah Imam Malik wafat baru beliau berfatwa. Imam Syafi'i ya. Setelah Imam Malik wafat baru beliau berfatwa. Ini kan seram kalimatnya kalau gagal paham ya. Imam Syafi'i, ya itu luar biasa. Al-adab fauqa ilm itu di situ. Makanya kan kadang-kadang kita lihat ulama kita tuh, ustaz kita tuh. Bagaimana pendapat antum? Saya nggak berani ngasih pendapat saya ngasih pendapat imam ini. Kan gitu kan? Itu ada. Kalau yang satunya kan menurut pendapat saya, itu lain lagi. Itu nggak usah dibahas. Yang penting pokok. Paham ya? Itu coba luar biasa loh. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa lanjutan ayatnya? Wa ukharu tuhibbuna, atau ada yang lebih kamu suka daripada tadi. Belum, sorry. 12 apa? Apa? Yaghfir lakum dunubakum wa yukaffir anhum yukaffir anhum. Yaghfir lakum dunubakum, kemudian wa yudkhilukum jannah. Kalau kamu lakukan itu, jadi sudah ada modal, ada transaksi, ada hasil. Yang Allah bilang hasilnya nggak mungkin rugi itu apa? Satu, dosamu semua diampuni, kemudian dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus apa penutupannya itu? Ya itu. Dzalika fauzul azim. Itulah kemenangan yang paling agung. Perhatikan lanjutannya. Wa ukharu tuhibbuna. Tapi sayangnya apa? Kamu lebih suka dengan yang satunya. Apa? Pertolongan yang dekat. Pertolongan Allah di dunia, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat di dunia aja. Betul kan ayatnya? Kita itu lebih suka dapat janji, bukti dari janji Allah di mana? Dunia. Karena dekat. Ngerasa menang kalau dapat itu di dunia. Padahal fauzul azim itu di mana tadi? Fauzul azim di mana? Di surga kan? Sama seperti ketika kita buka surah Ali Imran 185 itu tentang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Ada ayat di situ faqad faz. Itulah kemenangan. Yang kayak apa? Yang dihindarkan dari neraka masuk surga. Itu kemenangan. Tapi lagi-lagi ternyata kita lebih suka Allah ngasih janjinya di dunia. Itu karakteristik orang Islam secara umum. Betul nggak? Ya kan? Itu luar biasa. Makanya nggak gampang ngamalkan doa Nabi itu. Apa doa Nabi? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Betul? Itu. Coba, luar biasa kan? Jadi ternyata Allah itu punya standar sukses, standar kemenangan yang memang sulit kita terima. Bukan nggak bisa, sulit kita terima. Berat ya. Jelas ya? Ini memang luar biasa.
kalau kita kaji itu pelajaran besar, pelajaran mahal di bulan Syawal, yaitu adalah peristiwa perang Uhud. Hebat ya, Allah kasih berurutan perang perang Badar bulan Ramadan, perang Uhud bulan Syawal. Walaupun selisihnya 1 tahun, selisihnya 1 tahun, tapi hebat sekali. Ilmunya mahal itu, mahal.